小子，你的修为成长，你问吧。何宝物，里面竟与他如此契合。无尽神印，经过这么多年，诸多妖魔新形式。这无尽神印里面，机缘，想必是魔族。我不堪设想。没想到这团魔形。燕宗主，继续攻击。Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wonderland season kelima. Pada minggu kemarin, perjamuan di kerajaan mulai diadakan. Di sini banyak wajah baru yang kita lihat. Salah satu yang menarik perhatian kita adalah Yin Xianyu. Tidak hanya cantik, dia ini juga sangat berbakat. Nah, tidak begitu lama, Suing pun datang di perjamuan ini. Dia yang bertatapan dengan Yin Xianyu merasakan kekuatan yang hebat dari tubuhnya. Nah, di sini Suing juga senang karena Anyun juga datang di perjamuan ini. Raja Wu yang baru datang memberikan sambutan baik kepada mereka semua dan dia itu berterima kasih atas kehadiran mereka. Di tengah pembicaraan terjadi perselisihan antara Raja Jing dan juga Ketua Sekte Yan. Untungnya hal itu dihentikan oleh Raja Wu. Di sini Raja Wu memberitahu bahwa dia mengundang mereka kemari karena ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Dia pun mengeluarkan sebuah benda yang membuat semua orang terkejut. Yin Xianyu tahu bahwa benda di hadapan mereka adalah segel ilahi tak terbatas. Raja Wu membenarkan hal itu bahwa ini memang adalah segel ilahi tak terbatas. Yan Kan yang tidak tahu tentang hal itu dijelaskan oleh Xing Yun bahwa dalam legenda segel ilahi telah mencatat berbagai metode rahasia kultivasi tertinggi. Hal ini mungkin sangat mirip dengan kuil suci yang berada di dalam tubuh Yi Chen. Lanjut, rumornya jika seseorang berlatih di dalam metode rahasia ini, maka akan mencapai ranah tak terbatas yang mana ranah itu sangatlah legendaris. Suyun penasaran mengenai ranah tak terbatas. Xing Yun tidak bisa memberitahu apapun karena dia juga kurang mengetahuinya. Tidak hanya Xing Yun saja, orang-orang juga tidak tahu tentang ranah itu. Karena ternyata ranah tak terbatas hanya berada di dalam catatan kuno saja. Yan Kan dan Suyun tidak tahu bahwa Xing Yun ini sangatlah pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Xing Yun menerima pujian mereka, namun dia masih belum mengetahui banyak hal di dunia ini. Xing Yun pun penasaran kenapa Raja Wu mengeluarkan segel ilahi tak terbatas. Xing Yun juga penasaran apakah Anyun juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dia rasakan. Nah, Raja Wu memberitahu semuanya tentang kondisi yang sedang mereka hadapi, yang mana para umat manusia akan menghadapi sebuah bahaya dari serangan klan iblis. Raja Wu tahu bahwa mereka telah menyimpan banyak pasukan untuk melakukan penyerangan. Nah, alasan dia mengeluarkan segel ilahi tak terbatas karena dia ini tidak ingin hal itu hanya untuk keluarga kerajaan saja. Dia pun berharap hal ini bisa membantu mereka semua. Yin Xianyu sangat kagum dengan pemikiran dari Raja Wu. Hal itu juga membuat kagum Ketua Sekte Yan. Meskipun Raja Wu telah mengeluarkan segel ilahi, namun untuk seberapa banyak yang bisa mereka pahami tentang segel ini kembali lagi kepada keberuntungan mereka semua. 据说修炼了这秘法，可以的。难得你还有谦虚的时候。那是什么境界？谁也不知道天神境是什么样的一种境界。叶星云，你怎么什么都不知？他将无尽神印拿出来，不知道他有没有感应到什么。 Raja Wu pun segera menggunakan segel ilahi tak terbatas kepada mereka semua, yang mana Xing Yun dan yang lainnya masuk ke dalam segel ilahi. Raja Wu menjelaskan bahwa di dalam sana memiliki dunianya sendiri. Dia berharap mereka semua bisa bertahan di dunia itu. Mereka semua pun sampai di sebuah tempat, yang mana tempat itu dikelilingi oleh banyak sekali bunga. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki aura yang sangat melimpah. Untung saja Xing Yun tidak terpisah lagi dengan Yan Kan dan juga Suyun. Xing Yun sadar bahwa mereka telah memasuki alam ilahi tak terbatas. Dia juga merasakan aura yang kuat di tempat ini. Bahkan saking kuatnya, Xing Yun mampu menciptakan sebuah entitas. 看各位自己的造化了，自有一片天地大道。 好浓郁的灵气。里面灵气浓郁。 Suyun penasaran apakah Xing Yun ini memiliki perasaan bahwa Raja Wu memiliki sebuah rencana. Xing Yun tidak merasakan hal itu, apalagi Raja Wu membiarkan mereka masuk ke dalam alam ilahi tanpa berkata apapun. Dia pun penasaran apakah Raja Wu memiliki sebuah motif lain. Di sini Suyun merasa sedikit curiga, apalagi sekarang ini para master puncak sedang berada di dalam alam ilahi. Jadi jika sampai ada yang mati, takutnya akan terjadi sesuatu. Xing Yun yang sedang memikirkan hal itu didatangi oleh Anyun. Sayangnya, Anyun ini tidak akan pergi dengan Xing Yun karena dia itu memilih untuk menjelajahi alam ilahi sendirian saja.
Merasa tempat ini akan sangat menyulitkan, Anyun pun meminta Singyun untuk berhati-hati. Singyun mengatakan hal yang sama untuk Anyun, dan jika dia dalam bahaya, Singyun meminta Anyun untuk segera menghubunginya. Anyun paham dan dia pun segera pergi. Singyun agak sedih karena Anyun itu selalu terburu-buru. Melihat hal itu, Yan Kan pun merasa Singyun ini sangat mengkhawatirkan Anyun. Namun ternyata bukan itu yang Singyun maksud. Dia pun menjelaskan bahwa setiap dia melihat Anyun, saat itu juga Singyun merasakan dia itu sedang membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Jadi sebagai teman, Singyun ini saat ingin memberikan bantuannya. Soyeon meminta Singyun untuk tidak khawatir karena dia yakin Anyun memiliki sebuah cara untuk melalui itu semua. Singyun mengerti, apalagi di kondisi seperti ini, dia juga harus bisa segera menjadi kuat. Di sini Yan Kan penasaran mengenai perkataan Singyun tadi. Yang mana itu ada bagaimana cara Anyun untuk menghubungi Singyun. Singyun bingung bagaimana harus menjelaskan hal itu. Nah, pada saat itu juga iblis bunga keluar dan dia itu sangat senang karena aura di tempat ini sangatlah besar. Iblis bunga yang sangat senang membentuk sebuah bunga untuk Singyun. Nah, Yinglong juga keluar dan memuji tempat ini. Dia bahkan merasa alam ilahi jauh lebih baik dari makam tua Tong Tian. Iblis bunga yakin di tempat ini mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan kultivasi. Singyun merasakan hal yang sama dan meminta iblis bunga dan Yinglong untuk melindungi mereka. Singyun pun mengajak Yan Kan dan Soyeon untuk sementara waktu berkultivasi di tempat ini. Nah, di saat Singyun dan yang lainnya sedang berlatih, ada seseorang yang memanggil Singyun. Ye Xingyun, 我准备去无尽神界的深处探景，你要千万小心。唉，这个女人，她背负了太多东西，必过于担心。也是自身难保了。叶星云，这练古木要好太多了。我们在这里修炼一会儿。小子， Nah, di saat Singyun dan yang lainnya sedang berlatih, ada seseorang yang memanggil Singyun. Yang mana ternyata di saat Singyun latihan, Dewa Pangu memanggil Singyun ke dalam kesadarannya. Alasan Dewa Pangu memanggil Singyun karena dia ini terkejut dengan betapa pesatnya perkembangan kultivasinya. Singyun menerima pujiannya dan dia ini penasaran dengan suatu hal. Yang mana Singyun ini masih kebingungan dengan segel ilahi tak terbatas. Apalagi baru kali ini Singyun melihat artefak seperti itu. Bahkan artefak itu juga memiliki dunianya tersendiri. Tapi di sini ada yang aneh, yang mana napas Singyun seakan-akan sangat cocok dengan alam ilahi. Sambil tertawa, Dewa Pangu menjelaskan bahwa segel ilahi tak terbatas adalah fragmen tulang yang dia tinggalkan di dunia ini. Alam ilahi bisa tercipta karena tulangnya telah disempurnakan oleh generasi selanjutnya. Jadi berkat hal itulah, alam ilahi bisa menjadi sebuah dunia tersendiri. Tapi setelah bertahun-tahun, segel ilahi tak terbatas ditemukan oleh klan iblis. Bahkan di saat ini Dewa Pangu masih bisa merasakan segel ilahi tak terbatas telah tercampur dengan napas iblis. Dia pun yakin di dalam sana akan ada sebuah kejadian besar yang menyebabkan situasi tidak akan bisa terkendali. Singyun sempat meragukan hal itu, namun Dewa Pangu membenarkannya. Apalagi saat ini pikirannya sudah tidak terhubung sepenuhnya dengan segel ilahi tak terbatas. Dewa Pangu takut segel ilahi tak terbatas malah akan membuat banyak orang berubah menjadi iblis jahat ataupun juga menanamkan hati iblis mereka. Dia pun meminta Singyun untuk terus berhati-hati ketika berada di dalam alam ilahi. Setelah mendengar perkataannya, Singyun pun paham. 小子，你的修为成长，你问吧。何宝物，以免竟与他如此契合。无尽神印，经过这么多年，诸多妖魔新形式。 Nah, di sini Dewa Pangu tahu betul bahwa di dalam takdir Singyun ada sebuah peluang yang besar. Tapi di antara semua itu, ada juga ribuan kesulitan dan risiko yang akan Singyun hadapi. Jadi, Dewa Pangu berharap Singyun itu bisa melewati semua itu. Dewa Pangu juga sadar saat ini kultivasi Singyun telah mencapai titik tertinggi. Nah, karena Singyun telah mewarisi kekuatannya, maka sekali lagi Dewa Pangu akan memberikan bantuan kepadanya. Dia pun memberikan semacam mantra kepada Singyun. Nah, di tengah prosesnya itu, kita dibawa ke sebuah tempat yang sedang mengalami kekacauan. Anyun yang baru saja sampai sangat terkejut dengan aura iblis yang sangat kuat. Dia tidak tahu bahwa di dalam segel ilahi ini akan berisikan aura iblis yang begitu kuat. Di saat Anyun sedang penasaran, terlihat di sana ada Yin Xianyu dan juga ketua sekte Yan. Mereka ini juga penasaran benda apa yang berada di hadapan mereka. Yin Xianyu sadar bahwa di tengah aura iblis itu ada kekuatan suci yang sangat kuat. Yang mana sepertinya itu adalah sebuah artefak. Mendengar perkataannya, membuat ketua sekte yang teringat bahwa di dalam alam ilahi ini menyimpan sebuah peluang tak terbatas.
Dia pun yakin bahwa klan iblis telah menggunakan metode ini untuk masuk secara paksa ke dalam segala ilahi tak terbatas. Jadi tidak heran kenapa para iblis sangat cepat menjadi kuat. Yin Xian Yu mengajak ketua sektian untuk segera mengambil artefak itu, karena akan sangat berbahaya jika iblis yang mengambilnya. Di saat mereka mendekat, Yin Xian Yu dan juga ketua sektian terus melakukan serangan. Hal itu mereka lakukan untuk membuka sebuah jalan masuk. Namun seberapa keras pun mereka berusaha, hal itu tidak berhasil. Mereka pun sadar bahwa aura iblis di hadapan mereka sangatlah kuat. Bahkan kekuatan mereka berdua ini tidak akan mampu menembus semua itu. Tapi Yin Xian Yu mengajaknya untuk tidak menyerah karena bencana akan datang jika klan iblis yang bisa mendapatkan artefak tersebut. 这无尽神印里面那是什么东西？必定是某种宝物，奇幻，想必是魔族。我不堪设想。没想到这团魔气。严宗主，继续攻击。 Yin Xian Yu dan juga ketua sektian kembali melakukan sebuah serangan. Melihat usaha mereka, di sini An Yun berusaha untuk memberikan bantuan. Namun ada sesuatu yang aneh sedang terjadi kepada tubuhnya. Dia yang sedang kebingungan berusaha untuk mencari tahu. Namun hal itu tidak berhasil dan malahan dia ini mendapatkan sebuah perasaan yang aneh. Nah, hal yang sama juga terjadi kepada tubuh Xingyun. Nah, jika kalian lupa, hal ini bisa terjadi karena hubungan jiwa Xingyun dan juga An Yun sangatlah kuat. Lanjut, di sini Dewa Pangu tidak tahu jiwa Xingyun tak terhubung dengan jiwa keturunan Dewi Nuwa. Bahkan Dini tidak menduga ikatan mereka akan sangat dekat. Di sini Dewa Pangu tahu An Yun telah mewarisi nadi Dewa Nuwa. Nah, untuk membantu Xingyun, jadi Pangu akan memberikan sebuah bantuan lagi. Seketika, Xingyun pun terbangun dan merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Tentu saja, perasaan aneh itu juga dirasakan oleh An Yun. An Yun bingung karena Dini tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Dia pun yakin ada yang aneh sedang terjadi kepada tubuhnya. Nah, di antara keanehan itu, dia juga merasakan adanya sebuah kekuatan besar yang meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. An Yun pun memilih untuk melanjutkan kultivasinya. Nah, hal itu juga dilakukan oleh Xingyun, yang mana mereka berdua ini kembali berkultivasi bersama-sama. Xingyun agak bingung karena dia selalu merasakan ada sesuatu yang aneh. Tapi entah mengapa kultivasinya ini terus meningkat dengan sangat cepat. Nah, melihat hal itu membuat Dewa Pangu ikut senang. Dia pun berharap jika adanya sebuah perubahan, Xingyun ini tidak lupa berterima kasih kepadanya. Di sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Xingyun dan juga An Yun, karena bagian 54 baru saja bersambung. 这种奇怪的感觉是什么？老大，没想到这个女子就再送。体好像有点怪怪的。 奇怪，不妨修炼吸收一下。总觉得哪里不对劲，但是修千万要记得感谢我。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Kamis depan. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.